semua amal ibadah, apapun itu, mau sholat, mau zakat, mau puasa, mau haji, umroh, dan semuanya, harus berpondasikan syahadat atau rukun Islam yang pertama. Karena dia pondasi. Kalau tidak ada syahadat, semua tertolak. Kalau tidak ada syahadat lain, semua amal ibadah tertolak, sia-sia, tidak ada gunanya. Jadi 9 itu. Mata dan penglihatan, telinga dan pendengaran, hidung penciuman pernapasan, mulut perkataan suara, badan dengan perasaan atau rasa, gerak, diam, zahir, batin. 9. Ini adalah 9 hakikat yang perlu kita pahami, yang kita belajar di seorang yang paham tentang itu atau mursyid. Berarti poin yang saya bisa dapatkan di sini Bang ya, bahwa untuk bersaksi harus melalui orang yang telah bersaksi pula Bang, yang menyaksikan pula, begitu Bang. Ya, itu jalannya Bang. Ya. Jalannya, tarekatnya. Katakanlah syahadat Rasul, zahiriyahnya, bicara zahiriyahnya belum batiniahnya. Zahiriyahnya, orang yang sejaman dengan Rasulullah SAW, mereka menyaksikan Rasulullah, mereka hidup bersama-sama Rasulullah. Dan apa yang dibimbingkan, yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW itulah yang mereka ikuti. Ittiba Rasul. Nah, setelah Rasulullah wafat, artinya sempurna dia punya tugas kenabian dan kerasulannya, itu kan dilanjut oleh para sahabat yang melanjutkan apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Para sahabat membimbing generasi berikutnya, para tabi'in. Jadi tabi'in dalam rangka syahadat Rasulnya itu melalui sahabat. Jadi mereka melihat langsung sahabat, bagaimana tindak tanduk amaliyah para sahabat, itu dalam rangka syahadat Rasul. Tembusnya itu kepada Rasulullah. Mereka melihat Rasulullah, aktivitas ibadah, keseharian Rasulullah, kata-kata Rasulullah, penetapan Rasulullah itu melalui para sahabat. Itulah tabi'in. Lalu generasi di bawahnya tabi'in, pengikut tabi'in, dalam rangka bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan, melalui tabi'in. Gerak-gerik tidak tanduk perkataan para tabi'in masih berkaitan dengan syahadat ini. Itulah dari generasi ke generasi, turun temurun, dari guru ke guru, dari mursyid ke mursyid, turun sampai hari ini. Dari dalam rangka syahadat Rasul, bagi kita melihat guru kita, mursyid kita, bagaimana amaliyahnya, bagaimana gerak-geriknya, tindak tanduknya, kata-katanya. Itu kan dalam rangka penyaksian terhadap Rasul Nabi Muhammad SAW. Berbahagialah orang yang memandang aku, memandang Rasul. Berbahagia pula orang yang memandang orang yang sudah memandang Rasul. Itu berurut-urut itu wasilahnya, silsilahnya seperti itu. Kayak mata rantai begitu Bang, yang tersambung terus sampai sekarang. Iya. Itu kan syahadat atau penyaksian atau syahadat Rasul, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Dari satu sisi penglihatan mata, secara rantai berantai dari atas. Artinya karena kita tidak sejaman dengan Nabi Muhammad, untuk bersaksi bahwa Nabi Muhammad betul utusan Rasul, ya lihat mursyid kita, karena mursyid melihat mursyidnya, mursyid melihat mursyidnya, terus sampai ke Rasul ini, mata rantainya sampai ujung talinya kita pegang ujung satunya, di Rasulullah ujung satunya. Nah, masih banyak juga bagaimana makna syahadat Rasul itu secara sisi batinnya nanti. Jadi intinya semua amal ibadah apapun itu,
mau sholat, mau zakat, mau puasa, mau haji, umroh dan semuanya harus berpondasikan syahadat Syahadat. atau rukun Iya. Islam yang Pertama. pertama, karena dia pondasi. Kalau tidak ada syahadat, semua tertolak. Kalau tidak ada syahadatain, semua amal ibadah tertolak, sia-sia, tidak ada gunanya. Berarti analoginya kayak rumah yang tidak ada fondasinya, itu bisa dibilang sebenarnya rumah yang tidak kokoh, atau yang apa ya, bisa dibilang bukan rumah Pak, karena tidak ada fondasinya. Iya, gampang rubuh. Iya, gampang rubuh. Seperti orang yang bangun rumah di pinggir sungai berpasir, mudah roboh. Nah, sholat mudah roboh itu kalau tidak ada syahadat. Karena syahadat inilah ruh dari sholat. Nah, kalau tidak ada ruh, sholat itu sholat mati. Syahadat ini kan inti daripada zikrullah, inti daripada ingat Allah itu syahadat. Ingat Allah dan ingat Rasul. Dia juga sebenarnya inti makna sholat sesungguhnya. Dia juga makna puasa sesungguhnya. Dia juga makna zakat sesungguhnya. Dia juga makna puasa sesungguhnya. Dia juga makna haji sesungguhnya. Ini penyaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Salat yang tidak ada syahadatnya, mungkin itu yang diancam oleh di dalam Al-Quran, yang celakalah orang yang salat yang Ya, lalai daripada salatnya. termasuk kalau ada syahadatnya dia pasti khusyuk. Pasti khusyuk. Walaupun derajat atau kriteria khusyuk itu kan beda-beda setiap individu. Khusyuknya Rasul tidak sama lah khusyuknya kita, khusyuknya para wali, misalnya Syekh Yusuf, tidak sama lah dengan khusyuknya kita. Tetapi kalau tidak khusyuk itu celaka, masuk neraka orang yang sholat, orang yang lalai, tidak menyaksikan Allah dan tidak menyaksikan Rasulullah. Jadi jangan berpikir menyaksikan harus hanya memandang dengan mata zahir maupun mata batin. Ya. Menyaksikan itu juga pakai pendengaran, malah pakai akal, pikiran. Itu juga bisa bersaksi, pakai logika, pakai hati, pakai rasa, pakai pernapasan, pakai suara. Jadi jangan berpikir bersaksi itu hanya melihat. Tidak, semuanya Harus totalitas Bang. totalitas. Gampangnya begini, apapun yang kita lihat, kita melihat adanya Allah kan. Iya. La maujuda Illallah. tidak ada yang maujud ini kecuali Allah. Tidak ada yang ada kecuali adanya Allah. Jadi kita kemanapun kita menghadap, harusnya kita bersaksi, kita mempersaksikan bahwa betapa tidak ada ilah kecuali Allah yang mengatur bagaimana hujannya sama, airnya sama, menumbuhkan pepohonan yang berbagai macam, menghasilkan buah yang berbagai warna, berbagai rasa. Harus bersaksi itu. Karena adanya Allah, maka adanya itu. Makanya kita harus bersaksi bahwa kemana pun menghadap, situ kita melihat tajalliyat Allah. Kita melihat penampakan Allah. Karena begitu ayatnya. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kami pada segala ufuk semesta ini. Dan kemanapun kita memandang, melihat, harusnya melihat atau bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bayangkan itu, bagaimana rumitnya nih pengaturan semesta ini, bermiliar-miliar planet. Jadi saya kembali tekankan tadi suatu analogi tadi.